Di part ini, kita sama-sama cari tahu lagi yuk gadis masa lalu yang mempunyai janji dengan Ichijo. Biar nggak terlalu nunggu lama, kita langsung mulai aja ceritanya. Inilah dia, Nisekoi. Di sebuah gedung terbengkalai, terlihat Cloud sedang meminta anak buahnya yang bernama Seishiro Sugumi untuk memata-matai Ichijo. Cloud ingin anak ini menjadi teman sekelas Kirisaki dan memastikan apakah benar Ichijo kekasih Risaki. Dan jika bukan, Sugumi bisa langsung membunuh Ichijo. Sebagai orang yang dekat juga dengan Kirisaki, Sugumi langsung mengiyakan misi itu. Kehadirannya tentu saja langsung jadi perhatian seluruh sekolah. Ditambah lagi melihat kedekatannya dengan Kirisaki, banyak murid perempuan yang iri kepada Kirisaki. Untuk mempersingkat waktu, Sugumi langsung meminta Kirisaki memperkenalkan pacarnya, dan tentu saja untuk menutupi sandiwara, Kirisaki langsung menarik Ichijo dengan mesra. Sugumi pada saat itu menunjukkan keramahannya kepada Ichijo ketika Kirisaki ada di antara mereka. Tapi jika Kirisaki pergi, Sugumi langsung menunjukkan wajah menyeramkan. Dia bahkan berani langsung meminta Ichijo menemuinya di atap sekolah. Tanpa basa-basi, Sugumi meminta Ichijo mundur menjadi kekasih Kirisaki jika hanya akan mempermainkan hatinya. Sugumi bahkan rela membunuh Ichijo jika kebersamaannya dengan Kirisaki hanya tipuan belaka. Tentu saja kalimat itu sangat mengancam Ichijo. Untuk menutupi kegugupannya, Ichijo menekankan kepada Sugumi kalau dia sangat mencintai Kirisaki. Dia rela mati untuk keselamatan Kirisaki. Sugumi tentu saja tidak percaya. Baginya hanya Sugumilah yang bisa melindungi Kirisaki. Di tengah tekanan yang ada, Kirisaki untuknya muncul melerai mereka. Tapi Sugumi tidak menyerah. Dia masih penasaran dengan keseriusan Ichijo kepada Kirisaki. Maka dari itu dia meminta Ichijo untuk berduel sepulang sekolah. Jika kabur, Sugumi akan mencari Ichijo dan langsung membunuhnya. Tidak ada jalan lain yang bisa diambil. Kirisaki saja tidak bisa menolong Ichijo. Tapi Kirisaki berharap Ichijo menang. Mendengar harapan Kirisaki, entah kenapa Ichijo jadi terobsesi untuk menang juga. Dia sangat yakin kalau kemenangan ada di tangannya. Tapi saat pertandingan dimulai, Ichijo malah tersudutkan karena dengan curangnya Sugumi menyerang Ichijo dengan rangkaian senjata canggih. Seisi sekolah anehnya tidak curiga sama sekali, mereka malah mengira kalau semua senjata itu hanya mainan semata. Kondisi seperti ini tentu saja sangat merugikan. Ichijo hanya bisa berlari menjauh. Selama berlari, Ichijo mengatakan kalau apa yang dilakukan Sugumi sangatlah salah. Melindungi Kirisaki tidak seperti ini caranya, karena Kirisaki bukan tipe wanita lemah yang diam saja ketika ada gangguan. Bagi Ichijo, Sugumi tidak jantan bertanding seperti ini. Mendengar itu, Sugumi semakin mengamuk. Dia pun terus mengejar Ichijo. Kondisi semakin berbahaya jika berlari seperti ini, maka dari itu Ichijo dengan cepat melompat keluar dari gedung saja. Untungnya Ichijo cepat berpikir. Jatuh ke kolam renang adalah keputusan yang tepat. Tapi tidak sih bagi Sugumi, dia malah pingsan tidak berdaya. Merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk kabur, Ichijo memutuskan untuk pergi mengganti bajunya saja dan meninggalkan Sugumi. Tapi setelah dipikir lagi, Ichijo tidak tega. Maka dari itu dia membawa Sugumi juga ke ruang ganti baju pria, agar Sugumi tidak masuk angin. Ichijo tanpa ragu membuka baju Sugumi. Toh dia anak laki-laki. Tapi saat Ichijo akan membuka baju bagian atas, Sugumi tiba-tiba saja terkejut. Dan di sini terungkap kalau Sugumi adalah perempuan. Ichijo tentu saja jadi merasa bersalah. Ditambah lagi di luar sana terdengar suara para murid yang menanyakan keadaan Sugumi. Mereka tentu saja tidak ingin dipergoki dalam keadaan seperti ini. Maka dari itu dengan terpaksa, Sugumi dan Ichijo bersembunyi di loker saja. Kirisaki dan yang lainnya tentu saja heran melihat ruang ganti kosong. Kirisaki pun memberitahu alasannya datang ke sini karena Kirisaki ingin menyelamatkan Sugumi. Secara Sugumi kan perempuan. Para murid yang mendengar itu tentu saja terkejut mendengar pernyataan Kirisaki. Di dalam loker, Sugumi pun menceritakan alasannya berpenampilan seperti ini. Jadi terungkap kalau Sugumi adalah anak terlantar yang diasuh oleh Cloud. Awalnya Cloud memang mengira kalau Sugumi laki-laki. Itulah kenapa Sugumi terbiasa menggunakan baju laki-laki. Namanya saja seperti laki-laki. Selain itu, baju laki-laki menurutnya lebih gampang digunakan untuk hal-hal darurat. Di tengah penjelasan masa lalunya, tiba-tiba saja Sugumi meneteskan air mata. Dia masih merasa kesal dikalahkan oleh laki-laki seperti Ichijo. Melihat Sugumi menangis entah kenapa, Ichijo melihat ada sisi imut yang muncul dalam diri Sugumi. Ichijo tanpa disadari memuji keimutan Sugumi dan hal itu tentu saja membuat Sugumi salah tingkah. Saking salah tingkahnya, Sugumi tidak sengaja malah mengeluarkan suaranya yang mengakibatkan keberadaannya dengan Ichijo terbongkar. Di luar, Sugumi dan Ichijo menjelaskan kesalahpahaman yang ada, karena mau bagaimanapun juga Ichijo tidak salah. Setelah menenangkan suasana, Sugumi masih menantang Ichijo berduel. Baginya, pertandingan ini belum selesai. Sugumi masih belum percaya kalau Ichijo bisa melindungi Kirisaki.
Di keesokan harinya untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang jenis kelamin Sugumi, Kirisaki pun memberikan seragam perempuan kepada Sugumi, beserta dengan pitanya. Tapi karena Sugumi terbiasa dengan pakaian tomboy, pada akhirnya Sugumi kembali ke setelan awal dan dia hanya menggunakan pitanya saja. Walaupun jenis kelamin Sugumi sudah terungkap, Sugumi tetap menjadi idaman murid perempuan loh. Seiring berjalannya waktu, Sugumi terus mengikuti kegiatan Ichijo dan Kirisaki, kemanapun mereka pergi. Lalu pada suatu hari, Ichijo mengajak Kirisaki berbelanja bahan pakan peliharaan sekolah, tapi karena lelah, Kirisaki menolaknya. Ichijo tentu saja tidak ingin berbelanja sendirian, dia terus memaksa Kirisaki mau ikut dengannya. Sebagai penguntit pasangan ini, tentu saja Sugumi keluar dari persembunyiannya, dan dengan kerelaan yang penuh, Sugumi akan menggantikan Kirisaki. Tentu saja Kirisaki mengiyakannya, tapi sebelum itu ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu Sugumi harus menggunakan baju perempuan. Sugumi tentu saja sangat malu menggunakan baju seperti ini, tapi demi Kirisaki dia mau saja. Setelah berbelanja ke sana kemari, Sugumi baru merasakan ketidaknyamanannya menggunakan high heels dan akibatnya kakinya lecet. Ichijo tentu saja tidak tinggal diam, dia langsung menggendong Sugumi. Awalnya Sugumi menolak, tapi setelah dipikir lagi, ya memang lebih baik seperti ini. Selama perjalanan pulang, entah kenapa Sugumi mulai tersentuh dengan perlakuan Ichijo. Walaupun Ichijo menyebalkan, ternyata dia sangat perhatian. Dari kebersamaan itu ternyata berdampak ke depannya kepada konsentrasi Sugumi sebagai agen rahasia. Pikirannya buyar gara-gara Ichijo, bahkan setiap bertemu dengan Ichijo, Sugumi jadi salah tingkah. Sebagai pemula masalah cinta, Sugumi menanyakan kepada Kirisaki dan Cloud tentang apa yang dirasakannya. Tapi karena mereka sama-sama polos, Sugumi tidak mendapat jawaban yang tepat. Dia malah mendapat jawaban yang sebenarnya dari Onodera dan Ruri. Di sana Onodera meyakinkan Sugumi kalau sekarang yang sedang dirasakan Sugumi adalah jatuh cinta. Mendengar hal itu, Sugumi tentu saja tidak percaya. Dia merasa aneh dengan perasaannya. Hal yang tidak mungkin kan, dia suka kepada Ichijo, apalagi di mata Sugumi, Ichijo adalah kekasih Kirisaki. Kebingungan ini sangat menyiksa Sugumi, dan saat dia sedang menenangkan diri, Kirisaki datang memberikan minuman. Di sana Sugumi sempat mengungkapkan rasa herannya kepada Kirisaki karena tidak paham tentang percintaan. Padahal jika diingatkan lagi, Kirisaki pernah mempunyai cinta pertama 10 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Kirisaki sangat terkejut. Dia sangat tidak ingat dengan kenangan itu. Sugumi pun memberikan penjelasan masa lalu yang terlupakan. Jadi dulu Kirisaki ternyata pernah mempunyai janji juga dengan anak laki-laki, tapi di sini Sugumi tidak terlalu jelas dengan ceritanya. Mengetahui kenangan yang mirip dengan Ichijo, Kirisaki sempat terpikirkan, jangan-jangan laki-laki itu adalah Ichijo. Tapi karena belum yakin juga, Kirisaki memutuskan mencari kenangan dari barang masa lalu. Dan saat dibuka, tumpukan barang masa kecilnya buyar kemana-mana. Dari sekian banyak barang, Kirisaki menemukan buku harian saat Kirisaki umur 5 tahun. Kirisaki tentu saja segera membukanya, dan di dalam sana banyak cerita yang menggambarkan bagaimana kebersamaan Kirisaki dan si anak laki-laki. Tapi dari sekian banyak tulisan, Kirisaki tidak menuliskan bentuk perjanjiannya seperti apa. Yang ada, Kirisaki hanya menemukan kunci. Melihat kunci tentu saja, Kirisaki menyambungkan hal ini dengan Ichijo. Di tengah kebingungannya, Kirisaki didatangi Sugumi. Di sini Sugumi mengingatkan Kirisaki kalau besok wisata sekolah. Mendengar hal itu, Kirisaki kaget. Karena saking fokusnya dengan cerita masa lalu, Kirisaki tidak ingat tentang wisata sekolah. Singkat cerita, hari wisata pun tiba. Ichijo hari ini sangat beruntung karena dia dikelilingi para gadis dalam kursi yang sama. Semua ini berkat keisengan Shu dan Ruri sih. Ya seperti kalian tahu lah, Ruri sangat terobsesi menyatukan Onodera dengan Ichijo. Sesampainya di penginapan, Ichijo sebagai ketua kelompok membagi tugas anggotanya masing-masing. Di sini Kirisaki masih memikirkan tentang anak laki-laki di masa lalu. Seingatnya anak itu mempunyai luka di dahi karena terkena serangan anjing besar yang hampir menyerang Kirisaki dulu. Di tengah lamunannya, Kirisaki sampai tersandung dan akibatnya air yang dibawanya tumpah kepada Ichijo. Nah, disinilah Kirisaki melihat ada luka di dahi Ichijo. Tentu saja hal itu membuat Kirisaki semakin curiga kalau anak laki-laki di masa lalunya jangan-jangan Ichijo. Tapi karena Kirisaki masih tidak percaya dengan fakta yang ada, Kirisaki memutuskan pergi begitu saja. Waktunya berendam. Saat Ichijo berniat pergi ke kolam berendam, tiba-tiba saja wali kelas memberitahu Ichijo kalau dia mendapat telepon. Tapi saat diangkat tidak ada suara dari siapapun. Semua ini sepertinya berkaitan dengan Cloud karena Kirisaki sempat melihat Cloud yang mengikuti Ichijo dari belakang. Karena tidak ada yang menjawab telepon, Ichijo pun segera pergi ke kolam berendam. Tapi setelah dia masuk, Ichijo merasa aneh karena kolam ini sangat sepi. Ternyata ini semua kerjaan Cloud lagi. Dia sengaja membuat Ichijo masuk ke tempat berendam wanita karena sebelumnya Cloud sengaja mengganti tulisannya. Kebetulan kan jadwal berendam anak laki-laki dan perempuan berbeda sedikit.
Di dalam sana Ichijo menghilangkan kecurigaannya dengan menganggap kalau kolam kosong pasti karena jadwal anak laki-laki berendam sudah selesai. Saat Ichijo menikmati momen sepi, tiba-tiba saja ada seseorang meloncat dengan kencang dan saat dilihat ternyata itu Kirisaki. Keributan tentu saja sempat terjadi di antara mereka. Tapi untungnya Kirisaki teringat keberadaan Cloud di tempat ini. Maka dari itu dia sudah tahu kalau ini semua bukan kesalahan Ichijo. Kirisaki meminta Ichijo segera keluar sebelum yang lain masuk. Tapi belum juga keluar dari kolam, gerombolan murid perempuan ikut masuk. Mau tidak mau Kirisaki harus melindungi Ichijo. Dia tidak ingin kebersamaannya dengan Ichijo akan berat selama 3 tahun karena Ichijo akan dicap sebagai orang mesum. Setelah melalui pengalihan yang beragam, Ichijo mendapatkan jalan keluarnya. Dia menemukan ada lubang di bawah sana. Dengan perlahan-lahan, Ichijo merangkak dan pada akhirnya dia berhasil masuk ke ruang pemandian pria. Sejak kejadian hari itu, tentu saja ada kecanggungan di antara Kirisaki dan Ichijo karena kan mereka melihat tubuh mereka satu sama lain. Di malam hari, sekolah mengadakan uji nyali. Sistem kali ini murid perempuan dan laki-laki akan dipasangkan melalui undian dan selama bermain mereka harus terus berpegangan tangan. Hal ini tentu saja menjadi kesempatan emas bagi Ichijo. Dia sangat ingin mendapat nomor yang sama dengan Onodera dan sepertinya keberuntungannya memang sedang ada di tangan Ichijo. Dengan mengejutkannya dia mendapat nomor yang sama dengan Onodera. Sedangkan Kirisaki berpasangan dengan Shu. Saat menunggu giliran pergi, Kirisaki melihat cahaya di balik semak-semak dan ternyata para hantu yang akan bersiap secara uji nyali mengalami kendala. Salah satu hantu ada yang sakit dan datangnya Kirisaki menjadi bantuan bagi mereka. Awalnya Kirisaki ingin menolak karena dia takut kegelapan, tapi setelah dibujuk beberapa kali pada akhirnya Kirisaki terpaksa mengiyakannya. Sepanjang jalan menuju pos, Kirisaki meyakinkan dirinya sendiri kalau semuanya akan baik-baik saja. Toh ada lampu senter kan? Dia pun mulai menyalakan senter, tapi sayang ternyata senter itu habis baterai. Kirisaki mengalami kepanikan yang luar biasa. Sedangkan di sini Ichijo dan Onodera bersiap mulai uji nyali. Tapi baru juga mereka berpegangan tangan, Shu datang menanyakan keberadaan Kirisaki yang tiba-tiba hilang. Salah satu teman mereka memberitahu kalau Kirisaki menjadi hantu ke hutan sana. Mendengar itu Ichijo malah jadi khawatir karena dia tahu kan kalau Kirisaki takut sama gelap. Di tengah kekhawatirannya salah satu tim hantu datang memberitahu kalau Kirisaki sepertinya sedang ketakutan karena senter yang dipegangi Kirisaki adalah baterai yang habis. Tanpa menunggu lama, Ichijo pergi untuk menyelamatkan Kirisaki. Ichijo tahu kalau Kirisaki benci juga jika ada yang melihatnya menangis ketakutan. Dan memang benar sih, Kirisaki sedang menahan air matanya. Tapi karena Ichijo berlari sangat kencang, dia berhasil menemukan Kirisaki sebelum peserta lainnya melihat keadaan sekarang. Mereka pun pergi bersama. Diselamatkan seperti ini kembali mengingatkan Kirisaki dengan masa lalu. Dan pada akhirnya akibat kejadian ini, Ichijo menyanyiakan kesempatan berduaan dengan Onodera. Karena sesampainya di pos utama, acara uji nyali pun selesai. Kegiatan belajar sudah kembali dimulai. Di jam istirahat, Sugumi memberitahu Ichijo, Onodera, dan Ruri kalau hari ini adalah hari ulang tahun Kirisaki. Maka dari itu mereka diundang untuk datang ke pesta kejutan. Tentu saja mereka jadi harus mencari kado dadakan. Ruri pun memanfaatkan momen ini dengan menyuruh Ichijo dan Onodera saja yang pergi berbelanja. Mau tidak mau, sepulang sekolah mereka langsung mencari kado ulang tahun Kirisaki. Ichijo tentu saja sangat gugup selama menunggu kedatangan Onodera. Dia sudah menyiapkan bahan obrolan termasuk membahas kunci yang dimiliki Onodera. Tapi ketika Onodera sudah datang, semua rencana itu buyar. Tanpa disadari, mereka bahkan sudah menemukan kado. Semua itu terjadi sebelum Ichijo membahas tentang kunci. Di tengah rasa putus asanya, Onodera mengajak Ichijo ke suatu tempat kesukaan Onodera. Dan saat diikuti, ternyata Onodera menemukan tempat yang sangat indah untuk menenangkan diri. Onodera memberitahu Ichijo kalau tempat ini hanya Onodera dan Ichijo loh yang tahu. Tentu saja hal itu membuat Ichijo jadi salah tingkah. Momen seperti ini tidak disadari malah membawa Ichijo jadi penasaran lagi, ingin membahas kunci yang dimiliki Onodera. Tanpa ada keraguan sama sekali, Ichijo pun langsung mengatakannya. Onodera yang mendengar hal itu jadi ikut percaya diri untuk menjawab. Di sini akhirnya Onodera menceritakan kisah masa lalunya. Tapi Onodera masih belum yakin kalau laki-laki itu adalah Ichijo. Walau sebenarnya besar harapan Onodera kalau Ichijo lah orangnya. Untuk memastikannya hanya ada satu cara, yaitu mencoba memasukkan kunci yang dimiliki Onodera. Dan saat akan membuka liontin, sayangnya telepon masuk dari Sugumi, meminta Ichijo segera ke rumah Kirisaki, acara sudah mau dimulai. Dan dengan terpaksa obrolan ini berakhir begitu saja.
Singkat cerita, semua teman-teman sudah datang di depan rumah Kirisaki. Dan tentu saja, melihat teman-temannya ini, Kirisaki jadi panik. Dia tidak ingin identitas keluarganya terbuka. Sejak dulu Kirisaki tidak mempunyai teman karena dia anak mafia. Ichijo tahulah apa yang ditakutkan Kirisaki, maka dari itu dia berteriak memberitahu teman-temannya kalau Kirisaki adalah anak seorang mafia. Setelah memberitahu itu semua, baik Onodera dan Ruri tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka tidak takut sama sekali, karena kan keluarga Ichijo saja seorang Yakuza. Sudah tidak ada rahasia apapun lagi, mereka pun mulai masuk untuk merayakan hari ulang tahun Kirisaki. Setelah melalui kemeriahan di dalam sana, baik Ichijo dan Kirisaki memutuskan mencari udara segar di luar. Di tengah keheningan, Kirisaki jadi teringat tentang teka-teki masa lalunya. Dia pun memberanikan diri menanyakan langsung kepada Ichijo tentang kalimat yang pernah diungkapkannya, yaitu Zeus in love. Mendengar hal itu, Ichijo ingat, karena dia memang pernah mendengar kalimat itu saat bertemu si gadis masa lalu. Ichijo jadi pusing kan, kenapa ada dua perempuan yang mengetahui masa lalunya. Untuk memperjelas, Kirisaki mulai mengeluarkan kuncinya. Dia ingin langsung memastikan saja apakah benar Ichijo orangnya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Baik Ichijo dan Kirisaki berharap kalau ini hanya kesalahpahaman saja. Ichijo mengeluarkan liontinnya dan saat Kirisaki mulai memutar kunci, ternyata kuncinya malah patah. Tidak ada jalan lain kan? Ichijo sangat marah, tapi karena semua sudah terlanjur, dia pun membiarkannya begitu saja. Di ruangan ini, Ichijo yang masih kesal kepada Kirisaki tiba-tiba saja bertemu dengan Adele. Di sini Adele meminta maaf karena sudah merepotkan Ichijo dengan bersandiwara. Tapi menurut Adele, hal ini harusnya dijalani dengan menyenangkan. Toh, sejak kecil mereka sering bermain. Tidak hanya dengan Kirisaki saja sih, ada seorang perempuan yang bergabung dengan Kirisaki dan Ichijo. Di saat inilah Ichijo sadar kalau memang dia bertemu dengan keduanya, tapi yang jadi misteri kenapa keduanya mempunyai kunci juga. Karena kunci menyangkut di liontin, Ichijo membawa liontin untuk diperbaiki. Tapi karena berbentuk unik, prosesnya cukup lama. Sambil menunggu liontin selesai, Ichijo masih melakukan misi mengingat masa lalu. Dia pun menanyakan kepada ayahnya apakah ada foto masa lalu dia dengan seorang gadis. Kebetulan, Issei ingat, di gudang ada kotak berisikan foto masa lalu. Tapi setelah dicari beberapa kali, belum didapatkan juga. Hari demi hari, Ichijo tidak menyerah. Dia membongkar semua barang yang ada di sana dan beruntungnya hari ini Ichijo menemukannya. Tapi saat dibuka, sosok gadis berambut coklat yang malah terlihat. Tidak ada tanda-tanda apakah itu Kirisaki atau Onodera. Singkat cerita, sepulang sekolah Kirisaki lupa membawa payung. Ichijo yang melihatnya tentu saja tidak tega. Dia mengajak Kirisaki pergi bersama. Awalnya sih gengsi, tapi lama-kelamaan pada akhirnya mereka pulang bersama. Seperti biasa, sepanjang jalan mereka berdebat dan perdebatan ini terhenti karena petir. Sebagai seseorang yang banyak takutnya, tentu saja Kirisaki jadi ketakutan. Ichijo pun mengajak Kirisaki berteduh di salah satu bangku taman. Sambil mengalihkan rasa takut, mereka saling melihat foto-foto karya wisata kemarin yang dibeli dari sekolah. Saat mereka asik melihat satu persatu foto, petir kembali menyambar dan kali ini tanpa ragu Kirisaki memeluk Ichijo. Kemesraan ini kebetulan dipergoki Issei. Melihat anaknya bermesraan seperti tadi, Issei malah meminta maaf kepada Ichijo kalau akan ada kabar mengejutkan yang ada di hidup Ichijo. Apa itu? Rencana pertunangan Ichijo dengan seorang gadis. Semua ini terjadi begitu saja, karena dulu Issei pernah berjanji akan menjodohkan Ichijo dengan seseorang, dan hal ini harus terrealisasikan, karena jika tidak sesuatu hal buruk akan terjadi. Lebih mengejutkannya lagi, tunangannya Ichijo akan bertemu di keesokan harinya. Waduh, teka-tekinya semakin parah nih. Kirisaki malah masuk kandidat gadis masa lalu. Jadi siapa nih yang jadi masa lalunya? Mohon bersabar ya. Kita lanjutkan aja nanti di part 3. Makasih udah mampir channel ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye. Jamatane. Arigato gozaimasu.